Untuk pemula ini ketika dia mengalami penurunan 5% ataupun 3% ya minimal ya. 3% atau 5% dia sudah bingung gitu ya. Apalagi kalau sampai di atas 5%. Saya yakin itu pasti ada yang merasakan susah tidur gitu, kepikiran terus kan. Aduh, mau tidur kok kepikiran portofolio. Halo sahabat investor, bertemu lagi dengan saya nih, Prasetyo Hadi dari PT Pelatihan Profit Internasional. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam setiap langkahnya. Dan untuk sahabat investor, semoga mendapatkan hadiah dari cuan profit di saham. Amin. Market update pada hari Jumat tanggal 6 bulan Maret 2020. Kira-kira apa ya saham-saham yang berpotensi gitu ya. Ya, baik. Sedikit sedikit kita berdiskusi pada video kali ini. Tentu saja pada hari Kamis kemarin tanggal 5, indeks harga saham gabungan kita mengalami pelemahan 0,2%. Namun pelemahan ini bisa dikatakan normal, dan pada hari Kamis kemarin ketika indeks harga saham gabungan melemah, maka biasanya yang menjadi opsi pilihan untuk ditransaksikan oleh seorang trader dan market maker ya tidak jauh pada saham-saham lapis 3. Nah, saham-saham lapis 3 ini seperti biasanya selalu menjadi opsi pilihan ketika adanya ketidakpastian di saham lapis 1 dan lapis 2 gitu ya. Jadi mengambil keuntungan, mencoba mengambil keuntungan ke saham-saham yang sedang digoreng, yang sedang mengalami kenaikan yang cukup ramai dan banyak. Nah, itu juga bisa menjadi opsi para trader ya untuk bisa merasakan manfaat dari saham dengan cara trading. Ya kurang lebih seperti itu ya. Namun untuk seorang investor tetap saja tentu saja ketika mengalami penurunan untuk saham-saham lapis 1 dan lapis 3, mereka sudah mempunyai strategi dan cara untuk memanajemen portofolio dan money manajemennya untuk mengatur portofolio teman-teman semua. Nah, pada kesempatan kali ini hari Jumat tanggal 6 hampir jam setengah 10 pagi saat market buka. Ini belum lama ya, market buka jam 9 pagi untuk hari Jumat, lalu istirahat sesi 1 pada pukul 11.30 sampai jam 2 siang, yaitu kurang lebih jam 14 waktu istirahat, dan dilanjutkan kembali sesi keduanya pada jam 14 sampai jam 16.00 dan ada waktu pre-close 15 menit jam 16:15. Nah, karena ini hari Jumat, biasa di saham tuh mempunyai siklus ya teman-teman semua. Buat yang belum tahu, jadi di saham pun ternyata ada siklusnya gitu ya. Siklusnya di mana ada hari-hari tertentu yang menjadi patokan ataupun menjadi kebiasaan pada saat pergerakan harga pasar itu sendiri gitu ya. Nah, maksudnya apa sih? Jadi gini, di saham dibuka pada hari Senin sampai dengan hari Jumat. Nah, dari hari Senin sampai dengan Jumat itu mempunyai siklus transaksi gitu ya. Kebiasaan
orang yang mentransaksikan terjadi di hari Senin saat pembukaan di hari pertama pasar. Pasar itu cenderung belum begitu kondusif, dalam arti kata saham-saham semuanya yang ditransaksikan ini untuk arah pergerakannya belum bisa kita tentukan gitu ya, belum bisa kita tentukan. Jadi masih labil lah, kalau bisa saya bilang masih labil. Ini mau ke arah kemana sih untuk di hari berikutnya gitu ya. Namun bisa juga kita memanfaatkan momentum itu untuk untuk melakukan aksi pembelian pada hari Senin. Namun harus memperhatikan saham apa sih yang sekiranya sudah menjadi target teman-teman semuanya untuk kita beli sahamnya. Nah, setelah hari Senin, hari Selasa market cenderung kondusif. Rabu juga sama, Kamis juga sama. Nah, samanya ini dia mengikuti pada pergerakan hari Senin sih biasanya gitu ya. Mengikuti arah pergerakan di hari Senin. Hari Seninnya apa nih? Kalau dianya market dibuka dengan bullish, maka untuk hari Selasa dan Rabu juga berpotensi ya, sekali lagi bukan memastikan, berpotensi melanjutkan tren yang sudah ada pada hari Senin yang sudah terbentuk gitu ya. Namun bila hari Senin itu mengalami bearish, maka di hari berikutnya 2 hari ke depan kurang lebih berpotensi sama pergerakannya pada hari Senin tersebut gitu ya. Namun sekali lagi ini adalah potensi, jadi tidak bisa dipastikan. Nah, untuk hari Jumat itu cenderung koreksi. Untuk hari Jumat ini khususnya cenderung koreksi ya, mengalami penurunan. Kenapa? Karena biasanya para trader ini dia mengamankan cash dia. Jadi dia melakukan aksi penjualan. Tentu saja untuk mengamankan profitnya dia yang sudah dia lakukan pembelian di hari-hari sebelumnya, dan juga menyimpankan uang cash untuk melakukan aksi pembelian di hari Senin ataupun Selasa gitu. Nah, biasanya untuk saham-saham tersebut nih ya, ketika dia mengalami bullish, potensi 2 hari ke depan itu akan melanjutkan sama seperti pergerakan indeks harga saham gabungan. Marketnya kurang lebih hampir sama seperti itu. Nah, untuk koreksi juga sama, kurang lebih ketika mengalami koreksi 2 sampai ya paling lama 7 hari, paling lama 7 hari, paling wajar itu 3 hari masih meneruskan tren yang sama. Namun setelah itu biasanya ada pembalikan arah untuk pergerakan harga-harga saham yang memang sudah mengalami penurunan ataupun kenaikan. Biasanya di hari keempat atau di hari ke-8 itu sudah tercermin pembalikan arah. Itu sih sebenarnya siklus ya, kalau bisa saya bilang tuh. Mungkin teman-teman juga yang sudah paham di saham juga mereka mengetahui pola-pola seperti itu. Ya, kira-kira bisa nggak sih ya kita mendapatkan saham untuk di hari Jumat ini yang akan menjadi sasaran kita? Tentu bisa. Namun saran saya karena masih ini dia ya, karena adanya virus corona ini ya. Ini sekali lagi virus corona ini selalu menjadi bahan yang apa ya, cukup serius untuk market kita, imbasnya gitu ya. Nah, ini saya nggak tahu kenapa ya, isu-isu virus corona ini dari awal munculnya di Wuhan itu indeks harga saham gabungan kita sudah mengalami pelemahan sampai pada akhirnya Indonesia positif
warganya yang terkena virus corona. Tentu saja ini dia ya, kalau kita lihat lagi ya, sedikit mengulas lagi. Di video sebelumnya juga sudah saya bahas ini ya, namun saya sedikit mengulas saja. Kurang lebih ini dia, dari bulan Januari pertengahan ini sudah indeks harga saham gabungan kita mengalami pelemahan dan mantul lagi setelah 2 bulan lamanya, mantul lagi naik namun tidak lama mengalami pembalikan. Ya, ini dia, karena ini adalah hari Jumat siklus untuk mengamankan profit dan menyimpankan cash. Ini bisa kita lihat ya, indeks harga saham gabungan kita sekarang minus 2% gitu ya, minus 2%. Namun saya sendiri sih masih santai gitu ya, masih santai, nggak begitu panik. Kenapa nggak begitu panik ya? Karena saham yang saya beli ini saya masih merasa aman. Jadi kenaikan dan penurunannya ini tidak begitu dalam ya. Mau tahu apa sahamnya? Ya, rahasia. Ya, ada di teman-teman semua ini bisa dilihat ya. Ya, untuk teman-teman semuanya yang mau yang tidak paham mengenai saham atau bingung untuk menganalisa, mungkin boleh kontak ke nomor yang ada di bawah deskripsi kita, di bawah video kita. Boleh untuk kontak ke tim online marketing kita ya kan, untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate mengenai saham. Nah, sebenarnya ada cara dan strategi ataupun yang harus kita lakukan saat mengalami kondisi market seperti ini gitu ya. Ini dia. Mari kita lihat ya, kira-kira biasanya kalau kayak gini nih, saham-saham gorengannya lagi di goreng-goreng nih. Kita lihat ya, apa ya yang sedang rame-ramenya. Nah, ini dia. BRIS. Nah, saham BRIS ini pada hari Kamis dia mengalami ARA ya, auto reject ke atas. Ditutup di harga 254, namun di hari Jumat ini mengalami kenaikan 2,36%. Ya lumayan ya, 2,36%. Berapapun profitnya kita syukuri daripada kita loss kan. Nah, itu dia. Daripada kita loss, jadi berapapun profitnya teman-teman harus mensyukuri, karena kebanyakan sih trader pemula itu dia trading menggunakan emosi. Ya, itu dia. Itu salah sebenarnya, cara yang salah ya. Teman-teman semua, saya harap tidak seperti itu. Jangan trading menggunakan emosi, karena ya kita mendapatkan cuan. Nah, cuan no party sih kalau menurut saya. Iya. Ya, jadi teman-teman semuanya jangan pakai emosi, tetap trading dengan kepala dingin ya kan. Tetap menggunakan strategi dasar ataupun trading plan teman-teman semua, supaya psikologis kita tidak terganggu gitu. Karena biasanya ya, untuk pemula ini ketika dia mengalami penurunan 5% ataupun 3% ya kan, minimal ya 3% atau 5%, dia sudah bingung gitu ya. Apalagi kalau sampai di atas 5%, saya yakin itu pasti ada yang merasakan susah tidur gitu, kepikiran terus kan. Aduh, mau tidur kok kepikiran portofolio minusnya banyak gitu ya. Nah, ya kan? Ini teman-teman ada yang senyum-senyum ini ya. Ngerasain juga gitu ya. Ya biasa yang pemula-pemula seperti itu. Jadi mereka tidak tidak disiapi dengan pengalaman yang cukup matang, terus ilmunya yang kurang begitu banyak, kurang adanya pembimbing, ya kan? Ikut rekomendasi orang yang belum tentu sumbernya dari mana gitu kan. Nah, ngomong-ngomong rekomendasi ini, teman-teman juga harus hati-hati ya. Pasti saya tahu lah teman-teman semua juga mengikuti grup-grup saham yang gratis di luaran sana. Tentu saja teman-teman gabung itu bertujuannya untuk belajar dan mendapatkan rekomendasi setidaknya gitu ya. Namun kita juga harus mengetahuinya,
rekomendasi seperti apa sih, ya kan, yang bisa kita jadi bahan pertimbangan. Jangan sampai kita mengikuti rekomendasi yang justru malah membuat kita jadi loss gitu ya. Jadi malah kita membeli barangnya dia gitu. Jadi hati-hati, ada loh sebenarnya. Jadi orang memberikan rekomendasi beli saham ini nih, ya kan, di harga sekian. Padahal dia sedang menjual di harga segitu. Jadi barangnya dia dibeli sama teman-teman gitu. Jangan sampai ya. Jangan sampai ada yang seperti itu. Jadi harus kita cari tahu dulu sumbernya dari mana. Ya terkadang itu dia yang baru-baru ini biasanya suka dijadiin bahan sih gitu. Jadi agak hati-hati ya. Saya harapkan teman-teman semua di sini bisa belajar bareng, mencari informasi lebih detailnya, ya kan, bisa ke sumber-sumber yang bisa dipercaya. Ya salah satunya teman-teman juga bisa belajar bersama kita nih di PT Pelatihan Profit Internasional. Nah, di situ teman-teman juga nanti akan diajarkan bagaimana mengatur psikologis, ya kan, bagaimana mengatur money management, terus mengatur portofolio, ya kan. Jangan membeli saham dengan jumlah yang banyak, ya kan. Cukup beli saham 2 sampai 3, namun kita bisa mengaturnya. Dalam arti kata mengaturnya, kita bisa memanajemen saham yang kita beli supaya kita tidak mengalami yang loss besar gitu ya. Nah, untuk teman-teman semua khusus yang di Kabupaten Tangerang ataupun sekitaran Kabupaten Tangerang yang ingin belajar bareng, kami dari PT Pelatihan Profit Internasional, perusahaan yang di bidang edukasi, saham maupun forex. Teman-teman di sini bisa belajar bareng bersama kita. Jangan ragu, jangan sungkan. Insya Allah ilmu yang diberikan pasti akan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi silahkan hubungi tim marketing di bawah ini, di bawah deskripsi ini, dan teman-teman juga bisa mensupport saya untuk membuat video-video berikutnya dengan cara mensubscribe video kita, terus nge-share dan like tentunya, supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video-video terupdate lagi dari kita mengenai pembahasan saham tentunya dari saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan teman-teman investor semua yang sudah merasakan mendapatkan hadiah dari saham. Semoga bisa bermanfaat juga dan ditambahkan lagi hadiahnya cuan di saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan.